Dia mohon maaf Maaf mengganggu mengganggu waktunya ya, waktunya Bu. nih, Bu. Tidak apa-apa. Kalau sore sedang santai. Oke, Bu. Oke, baik kita mulai ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bu Nurin. Sebelumnya kami mohon maaf untuk telah merepotkan Bu Nurin di sela-sela waktu liburnya ini. Jadi perkenalkan saya Alia Rafiah dan teman saya, Nur. Nur Alia Nah, dan kami ada mer lagi teman kita yang satu namanya Helmi Cahaya, tapi mohon maaf sekali, Bu, masih tidur sepertinya orangnya atau ketiduran itu pun kita kurang tahu. iya. Oh. Jadi kami ini dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Bina Wali Songo Semarang, semester 4 yang kebetulan sedang melaksanakan tugas akhir semester, Bu. Jadi tugas kami di sini tujuannya yaitu untuk mewawancarai, dan menggali pengalaman atau experience khususnya untuk guru bahasa Inggris di tingkat SD, gitu. Jadi nanti jawabannya nggak ada benar salahnya, Bu. Jadi based on experience-nya Bu Nurin Betul aja. gitu Iya, pokoknya ya. ya, Bu. Jadi, sudah bisa dimulai, Bu, ini? Oke. Bisa, bisa dimulai. Aduh grogi. Nggak Ini apa-apa, sebelumnya santai saja. Anggap sebelumnya saja, iya. eee, baga Iya gimana, Bu, bagaimana? iya santai saja, anggap saja, eee, apa ya, teman sendiri kah atau Oke, Kakak gitu, jadi lebih enjoy gitu nanti ngobrolnya. boleh, Bu. Oke. Untuk yang pertama, boleh di-spill, Bu, nama lengkap dari Bu Nurin? Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Nurin Nisfah. Oke, baik, Bu. Mhm. Eee, untuk kalau boleh tahu nih, Bu, maaf kalau kurang sopan, untuk umurnya berapa ya, Bu? Sesuai di teks itu. Oh itu, umurnya berapa ya kira-kira? 17 Umurnya tahun. ya plusnya plusnya berapa ya? Plusnya 12. 17 sampai 12, 29 ya, Bu? Oke, Iya beneran, masih mhm, muda, masih muda sekali. Enggak apa-apa, Bu, masih muda kok, Bu, masih muda. masih cantik. Ma Masih ya seperti memang harus kita-kita ya, Iya. Bu, ya. ya anggap saja kita seumuran gitu ya, baru 17 tahun. Oke, Iya. lalu untuk tempat mengajarnya di MI Tarbiyatush Shibyan ya, Bu? Betul, di MI Tarbiyatus Shibyan Gunung Kal, Oke. Kalau boleh tahu itu sudah negeri apa masih swasta ya, Bu? masih swasta, Oke, baik. Miss Tarbiyatus Shibyan. Iya. Kebetulan dulu saya juga alumni di situ, Bu, tapi belum sempat bertemu Bu Nurin Mhm. dulu, masih tahun 2017. Ya, saya pernah pernah mendengar ya 2018 saya mulai masuk. Oh, Jadi pernah mendengar-mendengar gitu, tentang Mbak Alia gitu. oke. Berarti, menjadi guru di M ini sudah berapa lama ya, Bu? Atau lama mengajarnya? Dari 2018 sampai sekarang, Oh, berarti 18, jadi 19 berarti 8 tahun. oke 8 tahunan ya. Mhm, Itu baru pertama termasuk baru. Mhm. oh, berarti di M itu baru pertama kali ngajar ya, Bu? Atau sebelumnya sudah ada? Tidak, dulu semula semula itu waktu di Kudus ya, dulu kuliah pertama kali itu di Kudus, itu pernah ikut mengabdi di KB seperti itu, Mhm, PAUD seperti itu iya. selama kurang lebih ya 1 tahun. Kemudian di semester akhir itu ikut mengabdi di yayasan yayasan autis namanya. Jadi di situ semua siswa, semua santrinya itu berkebutuhan khusus juga pernah selama kuliah kurang lebih 1 tahun. Jadi 2 tahun terakhir semester akhir seperti Mbak Alia ini dan temannya itu digunakan untuk selain kuliah ada juga kegiatan lainnya gitu. Oh, berarti selama masih kuliah tuh udah ada pengalaman mengajar ya, Bu, sebelum wisuda? Mhm. Keren. Berarti Ya ini sekedar mengisi itu iya. aja waktu luang gitu.
Yayasan autisnya tadi di daerah mana ya Bu kalau boleh tahu? Di daerah namanya itu Yayasan Al-Ahsaniyah, Daerah Kudus? ya Kudus. Berarti Bu Nurin ini kalau boleh tahu lulusan mana Bu? Kalau sekarang UIN UIN Sunan Sunan Kudus, Kudus ya. Kalau dulu Kudus, iya lulusnya baru IAIN. iya. Di jurusan apa Bu? Awal waktu di Kudus itu ambil jurusannya bimbingan konseling, Mmm, BK malah. Terus kemudian di tahun 2021 ambil kuliah lagi jurusan PGSD di UT. oh, UT, Buka. oh iya, heeh, Heeh. 2021. Oke, berarti ini ada ketertarikan untuk melanjutkan kuliah lagi, Bu, mungkin? Untuk sementara ini belum Iya, karena ya masih fokus dulu dengan keluarga, iya, kemudian fokus dululah mengabdi, menjalankan apa yang sudah ada dulu. Mungkin belum tahu jika ke depannya misalkan ada keinginan untuk melanjutkan pembelajaran lagi ya, enggak tahu. oke, baik. Akan saja. Lebih Yang terbaik, baiknya Bu. ya melanjutkan gitu ya. Iya, oke, eee, berarti Bu Nurin ini selain menjadi guru, juga menjadi ibu rumah tangga ya, Bu? Ya, ibu Iya. rumah tangga. Kalau boleh tahu anaknya sekarang berapa, Bu? Anaknya satu. Mhm, baru Baru 1. satu. Insya Allah September baru tambah lagi, baru launching lagi Oh, ini gitu. sedang hamil berarti, Bu? Masya Oh, Allah. Sekali. Langsung lagi ya Bu ya ya. ampun, Kedua Bu ya. iya. Betul sekali. Tapi meskipun hamil masih tetap semangat ngajar ya, Bu? Alhamdulillah, kalau selagi masih diberi kesempatan dan kesehatan, ya maka tetap aktif mengajar seperti itu. Oke, itu tadi, terkait identitas dari Bu Nurin ya, Bu. Sekarang masuk ke tahap, yang pertama, itu dimensi self image. Nah, eee, saya ingin bertanya nih, Bu, terkait pengalaman Bu Nurin dalam keseharian mengajar. Hmm. Komentar seperti apa yang biasanya Bu Nurin tuh terima dari siswa atau rekan sejawat sesama guru? Mungkin pandangan mereka tentang Bu Nurin gitu, seperti apa kira-kira, Bu? Kalau sejauh ini komentarnya baik, responnya baik. Hal itu terlihat karena apa? Di sekolah kami di Gunung Kal itu hampir rata-rata semua gurunya itu termasuk dalam usia muda. Mmm, Jadi kita itu sering apa yang namanya sharing gitu kan satu sama lain, baik ketika mau melaksanakan pembelajaran maupun sesudahnya, dan baik terkait peserta didik, siswa itu sendiri maupun yang lainnya, kita itu sering sharing. Jadi ketika ada apapun itu kita saling terbuka, responsif gitu, dan responnya baik gitu. Itu kalau sesama guru. Bahkan terkadang ketika ada kendala ya, terutama bahasa Inggris itu meskipun kalau bahasa Inggris itu sebenarnya ikut guru kelas ya sebenarnya, tapi kalau di MI sendiri itu dibagi, ada kelas bawah itu sama buku kami, kelas atasnya bersama saya. Tapi meskipun seperti itu, ada juga guru yang juga mumpuni dalam hal tersebut. Jadi ketika misalkan ada materi karena kita masih menggunakan LKS ya, ada LKS-nya. Jadi sebelum dilanjutkan materi yang seperti ini, kekurangannya apa, kelebihannya apa, jika diberikan ke siswa itu yang dari komentar bersama ya, bersama apa sesama teman sejawat itu. Kalau siswa selama ini komentarnya ya positif,
Kenapa seperti itu? Terlihat ketika selesai pembelajaran, terutama bahasa Inggris, itu kan zaman sekarang, anak zaman sekarang itu kan berbeda ya, dengan mungkin Mbak Alia zaman dulu ya mungkin. Iya, Bu. Sekarang aktif di sosial media itu kan aktif. Mungkin mereka melihat dari TikTok lah, melihat dari YouTube maupun sosial media yang lainnya, bahwa dalam pembelajaran bahasa Inggris ada ice breaking seperti ini Bu lah. Itu mereka sering request. Jadi Oh, besok iya. dapat lagi ini ya Bu, ya gitu. Besok ini lagi ya Bu, iya. Ya, jadi saya ya senang-senang saja gitu. Yang penting mereka responnya baik, saya juga mengikuti. Gitu. Berarti ini sekaligus tantangan ya, Bu? Soalnya setiap ada pembelajaran harus menyiapkan ice breaking yang asik buat siswa. Ya, ada meskipun yang namanya kelas kan beda-beda. Ada yang kelas yang aktif, ada juga kelas yang pasif. Mungkin kalau kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4 itu kan belum percaya dirinya mungkin belum terbentuk ya. Jadi mereka mengikuti alurnya kita gitu. Tapi mungkin ya ice breaking-nya tidak tidak ada requestan tidak ada, tapi kita selalu sebisa mungkin supaya mereka itu juga tertarik mau mengikuti kita. Gitu. Iya, keren sekali, Bu. Seru kelihatannya. Oke, dari Alia Ya, gitu. ditambahan? Dari Nur? Nggak ada sih, udah sih Bu, itu udah keren banget ya, sudah respon Berarti ini siswa-siswanya sama juga Mbak Alia respon. gitu ya? Gimana? Sama-sama Mbak Alia atau yang satu Mbak Nur, yang satu Mbak Iya, Alia gitu? sama-sama Alia. Iya, tapi kalau di kelas dipanggilnya yang itu Alia, yang saya Nur gitu, biar Gitu. membedakan Bu. Ya Kebetulan bisa. namanya sama, Bu. Iya. Nur Alia dan Mbak Alia gitu. Iya. Ya, bisa Iya. dilihat. Oke, lalu, untuk selanjutnya, eee, kalau Bu Nurin diminta untuk menggambarkan diri sendiri sebagai guru bahasa Inggris dalam beberapa kata atau kalimat, kira-kira seperti apa, Bu? Apa ya? Menggambarkan diri sendiri itu sulit Iya, ya. Kadang yang bisa melihat kita hmm, itu orang lain ya, Bu? orang lain. Apa terus? Yang Bu Nurin Kadang-kadang rasakan. yang membuat kita tahu diri kita sendiri itu orang lain ya Bu ya. Iya, heeh. Bahkan kita Jadinya kalimatnya dari orang gitu. dari orang yang menggambarkan, oh Bu ini tuh seperti ini loh gitu. Mmm, Kalau apa ya dari saya sendiri, ya mungkin ya itu sebagai guru ya dan juga sebagai manusia biasa pasti banyak kekurangannya, gitu aja. Banyak kekurangannya, apa? Banyak kekurangannya yang masih perlu lagi untuk belajar untuk pengembangan diri saya sendiri. Masih banyak kekurangannya yang masih banyak yang perlu dikembangkan dari diri saya. baik. Tapi, pas pertama kali Bu Nurin ngajar dengan yang saat ini yang sudah berpengalaman lebih dari 8 tahun ya, Bu, tadi? Mungkin ada perbedaannya mungkin, Bu? Dari yang awalnya Ya, mungkin masih nervous, terus lebih fluence ya, lagi. tentu ada. Kalau yang pertama itu apalagi kita baru bertemu dengan rekan teman yang lebih menurut kita itu memang lebih dan lebih dari kita, tentu ya dengan sekarang berbeda gitu. Tapi tetap pengalaman demi pengalaman yang sudah pernah kita jalani, sudah pernah kita peroleh, itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi bekal, akan Pelajaran. menjadi dorongan ya, akan menjadi keistimewaan tersendiri gitu. Coba andai kan dulu kok tidak pernah mengabdi sedikit demi sedikit di sana, belum pernah merasakan di lapangan sama sekali gitu. Mungkin pertama kali masuk langsung berkumpul dengan teman-teman yang sudah senior mungkin sangat berbeda dengan ketika kita sudah punya pengalaman meskipun hanya sedikit. Iya, benar, betul sekali, Bu. Jadi experience itu merupakan guru yang paling berharga ya, Bu. Ya, betul sekali. Oke, mungkin Kalau oh ya. gimana? Iya, boleh dilanjut dulu, Bu.
Oh gitu. Kalau awal-awal masuk itu ya tentu Mbak Alia sendiri dan Mbak Nur Alia sendiri pasti merasakan ya bahwa Iya, pertama kali sudah pernah itu praktik mengajar sudah pernah. sudah Bu. Sudah pernah, Bu. Sudah pernah Nah, beberapa kali. Kalau kalau yang pertama kali pasti kita merasa berat dengan segala tuntutan yang harus dimiliki seorang guru, menyiapkan RPP-nya bagaimana, kemudian Tuh, alat peraganya apa, medianya apa, itu kan, benar itu Bu. nanti responnya bagaimana, kekurangannya apa, ini, terus nanti kelebihannya kalau pakai metode ini apa, itu kan naik dari awal kita belum pengalaman, tapi ketika sampai sekarang karena sudah apa ya berjalan cukup lama, maka ya kita tinggal pengembangan, tetap pengembangan itu tetap Hmm, tidak mungkin stagnan di situ ajit itu aja tidak, tetap kita pengembangan tapi lebih mudah jalan kita gitu karena sudah memang terbiasa kebiasaannya seperti itu. benar, betul Iya, sekali. betul. Hmm, eh, Kayaknya akan lebih kalau kita kan mengajarnya prakteknya ngajarnya itu ya teman-teman ya Bu. Jadinya kayak mungkin nervousnya berbeda ya, nervousnya kayak gimana gitu. Mungkin kalau lebih ke anak-anak di real life-nya kita langsung ke anak-anak mungkin deg-degannya terasa sekali ya Bu ya. Ya, justru malah lebih seru kalau ke anak-anak itu. Besok kalau di semester akhir ya biasanya ya. iya Sambil Bu. penelitian ya. Di semester Iya, 7, 6 tujuan. Mm-mm. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Ya, dari kalau Nur. untuk PPL itu kan Ya, merasakan sendiri justru lebih. oh iya. Lanjut Bu dari tadi dimensi pertama itu self image, sekarang dimensi dua yaitu self esteem yaitu harga diri. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan aku lontarkan ke Ibu nanti pokoknya menurut Ibu yang Ibu rasakan ya, yang benar-benar Ibu rasakan karena apa yang menjadi jawaban Ibu itu juga menjadi eh, apa penilaian buat diri kita juga ke depannya sebagai nanti calon guru kan apa yang perlu kita improve dan apa yang perlu kita pelajari lebih lanjut lagi gitu. Pertanyaan yang pertama itu sejauh ini bagaimana penilaian Ibu terhadap kinerja diri sendiri sebagai guru? Mungkin sinyalnya kurang bagus, bisa diulangi ya. Oh iya, iya soalnya lagi hujan juga di sini Bu, jadinya sinyalnya putus-putus. Hmm, Iya, sinyalnya putus-putus soalnya hujan Bu. Oh ya, tadi pertanyaan yang pertama saya ulangi ya Bu. Pertanyaannya itu sejauh ini, bagaimana penilaian Ibu terhadap kinerja diri sendiri sebagai guru? kinerja sebagai guru, ya penilaian Guru. penilaian kinerja ya. Penilaian terhadap kerja diri sendiri, kinerja diri sendiri sebagai guru. Ya. Penilaian kerja diri sendiri sebagai guru sejauh ini Ya, menurut saya pribadi yang sudah saya lakukan itu ya sudah saya maksimalkan semaksimal mungkin mulai dari seorang guru itu ya harus bisa guru digugu dan ditiru itu ya kalau kita dalam mengajarnya dalam konteksnya bahasa Inggris berarti kita harus mampu memberikan contoh kepada anak-anak, misalkan mulai dari sapaan, kita ajak mereka untuk berlatih meskipun tidak pure keseluruhan menggunakan bahasa Inggris tidak, tapi ada sapaan tertentu seperti halnya ketika baru bertemu selamat pagi, selamat siang itu, kemudian kita ajak bernyanyi di awal-awal karena masih MI ya, itu
Agar tujuannya apa? Kita ngasih contoh, anak-anak bisa meneladani itu. Itu kalau bahasa Inggris ya. Karena kalau kita tidak memberikan contoh, anak-anak tidak akan tahu. Karena dalam keseharian mereka tidak, bahasa Inggris itu bukan bahasa daerah mereka. Jadi kita sebagai guru bahasa Inggris perlu memperkenalkan hal tersebut. Gitu. Kita langsung mencontohkan bagaimana gitu ya Bu ya. Karena guru itu kan, kalau guru itu adalah sosok yang memang harus menjadi teladan, harus menjadi apa ya, sosok yang diidolakan oleh mereka seperti itu. Jadi bagaimana kita menjadi sosok tersebut yang bisa ditiru mereka. Kalau dalam hal bahasa Inggris ya mungkin contoh-contoh kecil seperti itu yang bisa dilakukan agar mereka terus termotivasi dan bisa terus berkembang meskipun hanya sedikit demi sedikit lah. Gitu. Ya bisa dicontohkan seperti kosakata yang digunakan setiap hari gitu ya Bu ya. Kayak tadi Bisa. kata Ibu selamat pagi atau selamat malam, selamat sore Ya, gitu. kalau kosakata apa, memang saya pribadi itu kalau di kelas, karena menurut saya kosakata itu penting diingat bagi siswa ya, karena kalau tanpa kosakata, tanpa anak itu mengenal kosakata dalam bahasa Inggris, kita pun kesulitan ketika akan melanjutkan pembelajaran maupun berkomunikasi, maupun anak-anak ketika menyelesaikan tugas dan lain sebagainya itu sangat sulit. Jadi paling awal itu sapa sederhana, kemudian setiap materi pembelajarannya terdapat kosakata beserta artinya dalam bahasa Inggris itu. Iya Bu ya. Benar. Apalagi Ibu kayaknya kalau mengajar anak-anak yang menurut kita belum SMP, belum SMA itu agak sulit ya Bu ya. Agak sulit. Apa kesulitan itu ada kesulitan tersendiri menurut Ibu? Ya, kesulitannya itu kalau yang namanya anak-anak mungkin fokusnya. Kita itu harus, kalau pembelajaran zaman dulu itu kan berpusat pada guru ya. Jadi guru yang ceramah seperti itu. Tapi kalau sekarang benar itu guru aktif, tapi aktifnya dalam metode bagaimana supaya aktif, siswanya yang aktif, berpusatnya pada siswa. Siswa yang bekerja, kita yang memberikan alurnya seperti itu. Jadi supaya anak bisa fokus, bisa termotivasi, dan bisa mengikuti apa kemauan kita seperti itu. Karena kalau di masih usia MI, apalagi kalau kelas bawah ya, kelas bawah itu masih jiwa bermainnya ini masih tinggi. Jadi kalau kita tidak menjadi guru yang sesuai dengan keinginan mereka, guru yang diidolakan ya oleh mereka, maka akan sulit untuk mengondisikan mereka seperti itu. Kita harus masuk ke dalam dunianya. Iya, benar Bu, benar. Apalagi di zaman yang sekarang anak-anak sudah mengenal gadget ya Bu ya. Tapi gadget ya itu tadi positif negatifnya ya. Banyak kok positifnya gitu. Ada negatif dan positifnya gitu ya. Ya. Selanjutnya menurut Ibu apa kelebihan dan kekurangan yang Ibu miliki sebagai seorang guru yang menurut Ibu itu sepengetahuan Ibu gitu. Apa kelebihan dan kekurangan dari Ibu sendiri di saat mengajar setiap hari? Membicarakan kalau kelebihan itu agak gimana ya? Bisa memandang lebih dirinya kan gitu kan. Ya gak apa-apa Bu. Kalau kekurangannya banyak sekali tentu. Iya. Aduh,
harus ada kelebihannya gitu. Iya Iya, Bu, Bu. nggak apa-apa Bu, kelebihan itu menjadi, ya itu khasnya dari kita semua gitu ya, kelebihannya, kekurangannya karena kita juga manusia gitu. Yang ini partner kita yang satu lagi tadi Bu, Ya, Mbak kebetulan Hilmi baru ya, masuk. Mbak Helmi. Mas Mas Oh, Helmi. oh, Mas apa Mbak? Nggak Mas apa-apa Bu, kelebihannya juga nggak apa-apa. Jadi pelajaran buat kita juga, oh kita harus mengenali kelebihan dan kekurangan kita juga kan. Ini sulit sekali ini. Kalau kelebihan apa ya? Kelebihan. Ya, tentu pasti kita punya kelebihan, tapi sebenarnya menilai kelebihan diri sendiri itu yang nggak baik ya. Tapi kalau memang harus, ya bagaimana lagi kan gitu. Iya, tidak apa-apa Bu. Ya, saya pandang aja gunakan gitu aja ya, yang sering kebetulan tadi sesuai digunakan S1 saya dengan konseling ya. Iya, Nah, Bu. jadi dari situ saya belajar bagaimana sih mengerti keadaan siswa tersebut. Jadi meskipun satu kelas itu kan karakter anak berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu sama lain. Maka kita harus mengetahui karakter anak masing anak, kita harus tahu dan kita harus memahaminya. Sehingga kalau zaman sekarang apa ya? Kalau pembelajaran itu diberi pembelajaran berdiferensiasi itu loh. Oh, Dulu itu Iya, sesuai dengan anaknya ya, Bu? Ada yang mungkin anak sesuai itu sesuai dengan suka belajar audio, anaknya gitu ya. ya, kinestetik, atau benar mungkin sekali. iya. Nah, Tapi itu menurut saya mungkin sedikit susah ya, Bu, kalau misal kita harus menyesuaikan, kemampuan belajar si anak. Sedangkan dalam sebuah kelas kan sangat bervariasi. ya, bervariasi. Nah, mungkin ya dari situ dibilang kelebihan apa enggak ya? Dari penilaian tersebut, kemampuan dalam memahami siswa itu saya bisa mengondisikan anak-anak dengan baik lah seperti itu. Seperti misalkan kalau anak yang seperti ini ice breakingnya dikasih yang apa supaya dia juga tertarik. Terus anak-anak yang kadang ada kan anak yang cuek. Bahkan kalau di kelas atas Iya. itu kalau kelas 6 ya menjelang lulus itu kalau dikasih ice breaking maupun game yang seperti anak kelas bawah itu mereka tidak akan respon. Hmm, kenapa itu, Bu? Ada mungkin gini, itu kayak malu, aku bukan anak-anak lagi kan seperti itu Oh, kadang. iya. Nah, kadang kan Iya. seperti itu. Jadi kita Oh, kita harus pikirnya tahu. bukan anak-anak lagi ya. Mikirnya kalau kelas 6 kan seperti itu. Sebentar lagi mereka lulus itu dan mereka itu mungkin menganggap dirinya sudah dewasa kan gitu, sudah tidak anak-anak lagi. Jadi ketika mengkondisikan anak-anak secara global, kita strateginya seperti apa, kemudian ketika di kelas dengan kelas 6 sendiri strateginya seperti apa, dan kemudian di kelas bawah seperti apa, itu insya Allah ya bisa gitu menghidupkan suasana gitu. Itu kalau menurut saya karena biasanya ketika ada masa orientasi peserta didik awal itu biasanya diminta untuk memberikan game kepada anak-anak. Terus kemudian seperti kemarin itu awal masuk sekolah kita itu kalau ada event-event tertentu kita selalu menyelenggarakan dan di situ selalu dikasih kegiatan yang menarik bagi siswa gitu. Nah, dalam hal itu biasanya diminta untuk kalau zaman sekarang ya seksi acara gitu ya, Iya. Iya. mengkondisikan seperti itu. Lah itu kelebihan yang menurut saya sendiri karena sering megang tentang itu. Kalau kekurangannya banyak sekali, terutama dalam hal bahasa Inggris. Karena background saya ya,
latar belakang saya itu yang pertama tadi sudah tahu dari BK sendiri, yang kedua dari PGSD. Dulu pun sebenarnya itu apa namanya, kalau seperti Mbak Alia dari dulu memang tertarik ya dengan bahasa Inggris ya? Kebetulan, awalnya saya memang daftarnya di pendidikan bahasa Inggris, Bu, melalui jalur SPAN-PTKIN. Namun sebenarnya bukan jurusan yang saya inginkan juga, karena saya ditolak di jurusan yang saya inginkan, jadi saya ngambil di Oh sini. gitu. Kayak Oh, nyabang gitu loh, Bu. Saya oh daftar di 2 gitu. tempat. Kalau Mbak Nur Alia juga? Kalau aku sendiri emang dari kecil karena gambarannya seperti yang Ibu bilang menjadi guru yang disukai, karena ada guru yang kebetulan saya sukai dari saya suka sama guru ini dan pas kebetulan saya mondok juga di pondok saya suka sama guru ini dari SMP sampai SMA sampai lulus pun masih berkontak dengan guru itu jadi itu membuat semangat saya jadi kayak apa ya ingin menjadi seperti Termotivasi guru gitu itu ya? juga gitu. Oh kayaknya jadi guru bahasa Inggris nih seru juga gitu bisa tahu bahasa Inggris. Nah terus kan guru saya itu waktu MA dan MTS itu sering keluar negeri gitu ya kayak pengiriman mahasiswa pas beliau jadi mahasiswa pertukaran pelajar gitu. Nah, saya seperti berpikir, oh saya juga ingin nih seperti ini, bisa ke luar negeri, bisa bertemu orang-orang baru, bisa tahu kosakata baru dari bahasa Inggris. Kan bahasa Inggris juga enggak yang bahasa Inggris, Inggris yang Amerika doang, tapi Inggris British juga gitu. Emang dulu seperti yang Ibu katakan, guru yang disukai itu adanya di saya gitu kayak oh ya saya juga suka sama guru ini gitu. Jadi itu motivasi motivasi saya sebagai murid karena menyukai guru itu gitu. Untuk itu, oh iya. Kalau Mas Helmi? Mas Helmi suaranya dinyalain dulu Mas. Oke, sebelumnya mohon maaf ya izin bergabung ya Bu ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilmi Cahya. Tadi pertanyaannya apa ya Bu ya? Dari Mas Hilmi pribadi juga itu apa keinginan sendiri gitu ya? Kalau dari saya pribadi itu untuk menjadi guru bahasa Inggris ada Bu. Dari sejak SMA juga sudah ada. Karena kalau dari guru SMA saya sendiri itu, terutama guru bahasa Inggris itu kan lebih suka berinovasi, apalagi dalam hal ice breaking gitu. Itu sangat kreatif banget gitu. Jadi sama ya seperti Mbak Nur Alia ya, karena termotivasi gitu. Nah, itu kalau saya pribadi itu juga termasuk pada kekurangan saya karena memang latar belakang pendidikan bukan dari sarjana bahasa Inggris. Jadi sebisa mungkin bagaimana saya bisa menutupi kekurangan itu dan melengkapi kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan mungkin gitu ya. Jadi yang semulanya Ya. bukan dari asli guru bahasa Inggris harus menyesuaikan karena bahasa Inggris itu menurut saya ya dibilang mudah tidak mudah, sulit ya menarik gitu. Karena apa dalam penerapannya tulisan dengan cara baca itu bahasa Inggris berbeda. Maka kita dari tahap awal yang memang latar belakang tidak dari bahasa Inggris kita harus menyesuaikan mulai dari segalanya, segala sesuatunya memang kita harus kekurangan itu otomatis kalau kita bukan dari sarjana bahasa Inggris tentu banyak kekurangannya kan. Tapi alhamdulillah sekarang banyak juga channel seperti YouTube ataupun sharing dengan teman sejawat yang juga dari bahasa Inggris yang pengalamannya lebih
bisa dari kita itu yang biasa saya lakukan untuk melengkapi kekurangan saya dalam hal bahasa Inggris. Gitu. Oh, begitu, Bu. Jadi kelebihannya kita jaga, kekurangannya kita cari lagi Lengkapi. untuk mendapatkan kekurangan yang lengkap itu tadi ya, Bu, ya. Kita bertanya-tanya, intinya tidak puas sama hasil yang awal-awal ya, Bu, ya. Seperti Ya, tidak selalu puas dengan hasil yang kita sudah dapatkan. ya memang seorang guru itu jangan mudah puas ya. Apapun hasil yang sudah kita dapatkan harus tetap kita kembangkan dan kita kembangkan lagi. Iya. Bukannya tidak bersyukur ya, tapi memang Iya. harus pengembangan di setiap tahunnya, karena sebagai guru itu pasti dari mulai metode dan lain sebagainya, pasti ada pengembangannya. Apakah menurut Ibu pengembangan ice breaking itu seperti kayak setiap harinya harus ice breaking apa, harus apa itu menurut Ibu itu agak sulit juga enggak sih, Ibu? Kalau ice breaking itu bukan pengembangan apa ya, pengembangan intinya ya kalau ice breaking ya, karena hanya pendorong sih kalau ice breaking itu. Kalau tingkat kesulitannya ya tidak sulit, justru malah kita tambah semangat. Kalau kita tidak mau belajar tentang itu semua, tentu kita ya tetap menjadi apa? Tidak akan berkembang kan gitu. Dan anak-anak ya kalau misalkan masih sama nanti nggak ada bedanya antara guru sekarang dan dulu guru di masa dulu. Berarti sebagai Iya. juga harus melek dengan perkembangan zaman nggak sih, Bu? Satu tantangannya juga. Ya harus itu. Nggak boleh kita menutup diri misalkan apa itu kok sekarang apalagi kalau bahasa Inggris itu gimana ya, berbeda sih. Kalau guru biasa itu misalkan datar, guru bahasa Inggris kalau perempuan ya harus lebih centil ya biasanya. Iya benar Bu, benar. Identiknya seperti itu kan. Iya. Oke, cukup Bu. Yang akhir nih Bu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari nanti teman saya yang terakhir itu Mas Helmi. Pertanyaan terakhir yaitu hal apa yang menurut siswa paling mereka sukai dari cara Ibu mengajar? Yang Ibu dengar-dengar, siapa tahu Ibu pernah mendengar siswa itu menyukai dari cara Ibu mengajar itu apa, seperti apa gitu. Ini mengajar secara keseluruhan atau difokuskan di bahasa Inggrisnya saja? Di bahasa Inggrisnya saja. Oh, bahasa Inggrisnya saja. Ya, seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa anak-anak itu sukanya hal-hal yang anak suka ya dari gaya belajarnya gitu ya. Iya. Yang anak-anak suka dari gaya belajar yaitu tadi asik seperti yang Mas Hilmi ceritakan tadi, termotivasi dari gurunya, kemudian Mbak Nur Alia juga itu kan hampir sama ya. Ketika kita itu menggunakan metode yang tepat, kemudian di sela-sela itu selalu ada ice breaking yang sesuai, yang bisa menggugah semangat mereka, maka itu adalah suatu hal yang menarik bagi kita gitu. Dari kita sendiri. Mungkin itu. Kalau sekarang, kalau dulu itu mungkin listening itu dulu kayaknya baru ada di SMP atau SMA ya? Iya. Kan? Atau di zamannya Mbak Nur Alia sudah ada waktu SDMI? Waktu SD sama MI listening itu kebetulan emang belum ada, Bu. Belum ada kan ya? Kalau sekarang sudah mulai ada, jadi sudah mulai lengkap.
Kalau saya biasanya awal tadi pembuka, menyesuaikan saja kebutuhan siswa, misalkan kok materi abjad yang ABC itu di kelas bawah kan itu, tapi di kelas 5 kok kayaknya mereka kok itu sudah mulai lupa. Maka sebelum mulai belajar, nanti saya ajak dulu untuk mengingat. Kemudian nanti variasi presensinya, mungkin saya manggil satu persatu, kemudian mereka mengurai nama mereka menggunakan alfabet gitu. Itu untuk mengingat. Dan selain itu misalkan minggu depannya lagi mulai dari presensi kita ubah lagi, kalau dulu mengurai namanya menggunakan abjad ya kan alfabet itu, kemudian di minggu berikutnya menyebutkan masing-masing anak menyebutkan bahasa Inggris dari hewan, misalkan apa, minggu berikutnya kita ubah lagi, itu mulai dari presensinya sudah kita kasih variasi, jadi anak kan tertarik gitu kan. Terus dari setelah presensi tadi, sebelum masuk ke pembelajaran, kita mengingatkan dulu pembelajaran sebelumnya, misalkan ada lagu tentang apa, dari materi apa, kita nyanyikan dulu sebelum kita masuk ke materi yang baru, maka anak-anak harus sudah siap dulu, sudah fokus dulu, dan sudah siap untuk kita masuki materi berikutnya, seperti itu. Kalau kita menjadi guru yang kreatif, kemungkinan ya itu yang disukai anak, baik dalam hal segi apapun. Mulai pembukanya, metodenya, ice breaking-nya, sampai penutupnya. Bahkan waktu 1 jam kadang tidak terasa sudah habis. Gitu. Sudah habis. Karena seru, asik ya, Bu ya, kelasnya. Karena pikiran sebagai guru juga harus seperti apa setiap hari, kreatif seperti apa yang membuat suasana kelas menjadi seru gitu ya, Bu. Mungkin itu yang menarik. Kadang juga kan ada siswa yang cepat mengantuk gitu. Bahkan ada yang melamun. mengantuk. Mungkin kalau jam pagi itu masih tadi dari rumah ada masalah apa masih ke bawah gitu kan. Tapi kalau sudah kita buka dari mulai presensinya itu kita sudah menggiring mereka untuk fokus, menggiring mereka untuk melupakan masalahnya yang lalu, untuk mereka mengikuti kita, fokus kepada kita, mungkin nah itu akan mempermudah mereka untuk memahami pembelajaran yang akan kita lakukan gitu. Oke, Bu. Cukup selanjutnya. Terima kasih, Bu. Ya, Ini sama-sama. selanjutnya nanti dari Mas Helmi pertanyaannya. Silakan Mas Helmi. Oke, izin bergabung ya. Tes apakah suara saya kedengaran, Bu? Ya, terdengar sangat jelas. Oke. Saya Helmi ya. Izin bertanya, bagaimana cara mengelola waktu supaya dapat menjalankan berbagai peran sekaligus antara sebagai mengurus rumah tangga di rumah dan mengajar di sekolahnya. Itu. Kalau menyesuaikan waktu, tentu kita ya memang harus profesional. Jangan sampai kita di sekolah profesional, di rumah keteteran maupun sebaliknya. Di rumah kita profesional sebagai ibu rumah tangga, tapi di sekolah hanya formalitas sebagai guru, jangan sampai. Maka dua-duanya kita harus profesional. Caranya bagaimana? Ya memang kita harus mengatur waktu, mengatur jadwal kita sebaik mungkin. Misalkan kalau saat di sekolah, maka kita memang benar-benar harus melupakan dulu. Kita harus profesional, meskipun tadi ada apa misalkan dari rumah, tapi ketika kita berperan sebagai guru, maka ya kita ini guru. Gitu. Terus kemudian ketika kita di rumah, apa sayang? Hah? Gimana? Nanti sebentar aja.
Mohon maaf. Nah, itu tadi salah satu peran sebagai ibu gitu. Ya, jadi kita harus mampu menyesuaikan diri kita, memposisikan diri ketika kita sedang bersama di rumah bersama anak, untuk kita misalkan ada kegiatan sekolah yang kita bawa pulang, maka kita harus tunggu dulu, tunggu waktunya. Misalkan kita harus buat rencana, planning, waktu, kalau bisa ya jadwal gitu ya, yang tepat. Misalkan ada tugas sekolah yang harus dibawa pulang, maka ditunggu dulu tugas rumah selesai, anak sudah aman, barulah kita melanjutkan pekerjaan yang dari sekolahan untuk besok kita bawa ke sekolah gitu. Kalau di sekolah ada apapun itu, karena kita sedang mengemban amanah, maka kita juga harus profesional. Tidak bisa menggabungkan ketiganya menjadi satu. Maka kita harus buat perencanaan yang matang dan jadwal juga yang sesuai supaya anak kita tetap terurus, sebagai ibu juga kita tanggung jawab, dan guru di sekolah, anak-anak didik kita haknya, kewajiban kita sebagai guru juga terlaksana gitu. Oke, selain menjadi peran orang tua di rumah dan menjadi guru di sekolah, apakah Bu Guru, Ibu sendiri pernah menjadi ketua organisasi? Maksudnya itu ngurusi peserta didik yang ikut ekstra gitu, kayak semacam pramuka dan lain sebagainya gitu. Kalau di sekolahan kita, alhamdulillah untuk ekstranya ada guru khusus yang membimbing di sana. Jadi kita sebagai guru itu fokus di Pengajaran guru sehari-hari gitu ya, Bu? sehari-hari, tidak dibebani yang lain. Paling ada guru tertentu itu hanya mengawasi, mendampingi saja, tapi tidak dalam hal ekstranya gitu. Ada guru khusus dari kakak pramukanya sendiri ya. Itu tidak. Tapi mungkin kalau organisasi di masyarakat ya pasti ada. Kalau di Islam sendiri kan ada fatayat, karena kita ibu muda maka tergabung di situ gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, menurut Ibu sendiri apa saja yang perlu dilakukan untuk menjadi guru bahasa Inggris yang lebih profesional? Ya, tentu kita belajar dan terus belajar ya. Dan terbuka. Kita harus bersikap terbuka dalam setiap pengembangan apapun itu. Kita bisa, kalau sekarang kita belajar bisa melalui online bisa, ya, nggak sampai menunggu harus ada BIMTEK atau apapun itu, tapi kita belajarnya mandiri untuk pengembangan diri kita sendiri, gitu. Bisa, ataupun kalau saya pribadi ini sebenarnya itu, Mas. Pengen sekali mencoba mengikuti kursus yang lebih dalam lagi dalam hal bahasa Inggris, tapi terbatas dengan waktunya gitu. Tapi sebenarnya dalam hati pengen sekali, tapi terbatas dengan waktunya karena satu sudah berumah tangga, sudah ada tanggung jawab lain, dan di madrasah juga tidak bisa ditinggalkan. Maka pengembangannya ya bisa melalui online itu saja. Jadi untuk mengambil kursus itu bisa di mana saja ya Bu ya? Bisa. Bisa. Ya tidak kursus secara khusus ya. Kalau biasanya kalau di teman-teman saya yang di Pare itu kan khusus ya, ada interaksi khususnya gitu. Tapi karena keterbatasan belum bisa mengikuti itu, maka ya kita belajarnya mandiri gitu.
carilah channel yang bisa menambah pengetahuan kita, menambah pengalaman kita di bidang dalam hal bahasa Inggris itu sendiri. Kalau Ibu sendiri rencana, kalau misalkan kan Ibu sendiri barusan bilang kalau ingin kursus gitu ya. Itu rencananya kursus yang dimaksud itu kursusnya tentang apa saja, Bu? Ya, mungkin kalau di bahasa Inggris MI itu kan masih dasar ya. Tentu masih tahap yang mudah. Tapi dalam diri saya itu ingin mendalami bagaimana sih kalau kita itu merasakan 100% kehidupan kita ini bisa full English gitu loh. Jadi kita bisa berbagai macam bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa harus, kalau melalui kursus itu kadang kan membuat kita supaya terbiasa lebih mahir lagi kan gitu. Kalau di pembelajaran kan berbeda dengan keseharian. Hanya ingin saja bagaimana keseharian kalau kita bisa bahasa Inggris secara bahasa Inggris maksimal gitu lah. Mungkin ya melatih speaking kita gitu ya yang dimaksud ya. Ya, speaking. Bukan hanya yang di pembelajaran di kelas, tidak. Tapi speaking yang bagaimana ya? Dalam keseharian itulah. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari saya ya. Bagaimana Ibu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas? Nilai-nilai keislaman ya melalui pembiasaan Islami. Pembiasaan Islami mungkin mengakhiri dengan salam itu. Kemudian setiap masuk ke unit selanjutnya, ke pembelajaran berikutnya, pasti dimulai dengan berdoa dulu. Kemudian mengajarkan positif bersyukur, itu mungkin itu. Jadi misalkan yang saya maksud itu kayak kita itu harus jangan meninggalkan sholat 5 waktu gitu pas sebelum pembelajaran gitu. Oh, jadi kasih motivasi itu ya? Ya, kasih motivasi. Motivasi ke anak itu ya. Kalau itu sih nanti ya kita menyesuaikan saja. Misalkan kita yang membahas tentang bagian-bagian tubuh manusia, ya kan? Ada mata, ada telinga, fungsinya untuk apa kan itu kan ada di bahasa Inggris. Nah, mungkin dari pembelajaran itu kita mengajak ke anak-anak untuk bersyukur bahwa kita dikasih mata yang seperti ini, bisa digunakan untuk ini, normal untuk ini, maka kita harus bersyukur. Karena itu juga termasuk pembiasaan Islami. Nilai Islam ya. Jadi setiap pembelajaran yang ada meskipun bahasa Inggris itu kita kaitkan juga dengan nilai-nilai keislaman gitu. Jadi kalau pesan-pesan jangan tinggalkan sholat itu biasanya di penutup pembelajaran itu bisa. Itu biasanya yang saya temui di guru bahasa Inggris saya itu sebelum melakukan sebelum memulai materinya itu kadang menceritakan tentang kenikmatan sholat tahajud, misalkan ada beberapa manfaat gitu buat orang yang melakukan sholat tahajud gitu dalam bahasa Inggris gitu. Gitu. Ya mungkin itu cara kita berbeda-beda. Kalau saya sendiri, kalau itu dulu SMA ya Mas? SMA atau? SMA. Ya, kalau di MI sendiri, saya kan di MI ya. Di MI sendiri itu nanti banyak pelajaran agamanya. Jadi kalau setiap pembelajaran umum maupun agama kita mulai dengan hal seperti itu, satu nanti waktunya habis. Dua, kemudian anak nanti menganggapnya
ya sudah hal yang biasa karena dia sudah sering mendengar gitu kan. Jadi kita nilai-nilai Islaminya kita terapkan ya seperti itu. Misalkan dari awal kita ajak berdoa itu tadi, kemudian setiap ada materi, nah kalau ada hubungannya dengan materi yang kita ajarkan, nanti baru kita kaitkan dengan nilai Islami, keislamian gitu. Oke, cukup menjawab ya Bu ya. Terima kasih atas jawaban dari Bu sendiri. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya bakal ditanyakan sama Nur Aliatur. Ya, mungkin ini Oke. sesi terakhir ya, Bu, yaitu job motivation. Saya ingin bertanya mengenai motivasi dan juga perjalanan Bu Nurin, sehingga menjadi guru gitu, memilih profesi sebagai guru. Yang pertama, apa alasan utama yang mendorong Ibu tuh untuk kemudian memilih profesi sebagai guru? Atau mungkin pas memilih jurusan di kuliah gitu, Bu? Ya. Untuk yang pertama kali memang sebagai guru itu tujuan saya satu, bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Karena dari dulu kalau guru saya berdoa itu selalu mendoakan supaya peserta didiknya ini selalu nggak pernah ketinggalan itu. Supaya apa? Bermanfaat baik dari segi ilmunya, terus kemudian dirinya juga selalu bermanfaat bagi orang lain. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu guru, baik memanfaatkan ilmu maupun memanfaatkan dirinya sendiri ya, agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama kali, supaya bermanfaat. Kemudian yang kedua, dari memanfaatkan ilmu. Kemudian yang kedua apa ya? Kalau dulu memang cita-cita saya yang pertama dari guru BK saya, dulu saya juga seperti Mbak Nur Alia dan Mas Hilmi, termotivasi dari guru saya dan juga salah satu saran dari guru saya untuk mengambil jurusan bimbingan konseling tersebut gitu. Oke, baik. Eee, Berarti dari awal cita-citanya sudah ingin menjadi guru ya, Bu? Tapi gurunya Guru guru BK BK. gitu kan. Mmm. Lalu selanjutnya, apakah ada mungkin ini berkaitan dengan jawaban yang tadi ya, Bu. Apakah ada seseorang, pengalaman, atau peristiwa yang mempengaruhi keputusan Bu Nurin untuk akhirnya menjadi seorang guru? Mungkin berkaitan dari jawaban yang tadi. Ya, seseorang ya itu dulu Ya. di waktu SMA, tapi itu dulu yang memengaruhi supaya saya termotivasi untuk kuliah dan mengambil jurusan BK. Tapi kalau untuk yang sekarang memang pure dari diri saya sendiri, memang ingin yaitu tadi agar ilmunya bermanfaat dan saya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu melalui pengabdian sebagai guru ini. Oke, baik. Eee, Lalu ini untuk pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Bila melihat dari, apa ya, 10 atau mungkin 15 tahun ke depan, berarti long term, Ibu Nurin ini ingin menjadi guru yang seperti apa gitu? Mungkin rencana jangka panjangnya. Rencana jangka panjang tentu ya menjadi guru yang profesional di jalurnya seperti itu. Mmm. Guru yang memang mungkin beberapa tahun yang lalu, long time ya, beberapa tahun kemudian yang akan datang, kita nggak akan tahu apa tantangan kita ke depannya ya, terutama sebagai guru. Ya harapan saya apapun itu, saya bisa mengatasi itu semua dan saya bisa mengikuti sesuai perkembangannya dan tetap
bisa memotivasi anak-anak dan menjadi guru yang kreatif tanpa ada batasan dan menjadi guru yang pantang menyerah gitu aja. Sebelum menuju penutupan, kira-kira ada wejangan nggak Bu atau motivasi buat kami sebagai calon guru di masa yang akan mendatang dari Bu Nurin yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan lebih dulu daripada kami? Motivasi ya. Iya Bu. Ya, motivasinya mungkin jangan mudah menyerah itu ya. Karena tantangan itu pasti ada. Bahkan kuliah itu di setiap semester, bukan hanya di setiap semester, di setiap mata kuliah pun ada tantangannya. Itu pesan saya, jangan menyerah. Terus itu, jadilah anak yang percaya diri. Ya, guru itu perlu kepercayaan diri dari diri kamu sendiri. Percaya bahwa, yakin bahwa kamu bisa gitu. Karena hanya itu yang bisa merubah kamu. Pantang menyerah, jadilah guru yang pemberani, bukan dalam hal pemberani dalam hal kejelekan tidak ya, tapi loh. Sebentar. Ya Bu. Silakan sinyalnya. Ya sudah, mungkin itu. Nah ya. Jadilah pribadi yang pantang menyerah, selalu berusaha ingin lebih, bukan karena kita tidak bersyukur, tapi kita mencoba. Jangan takut dengan tantangan yang akan kalian hadapi ke depannya gitu. Baik, terima Jadi jangan kasih. lupa berdoa itu ya. Iya. Berdoa kuncinya ya, dan berusaha. Baik, terima kasih banyak Bu Nurin atas waktu dan juga sharing-sharing-nya, pengalaman yang telah disampaikan kepada kami. Dan kami juga sangat-sangat terbantu dengan ketersediaan Ibu menjadi partisipan dalam tugas akhir kami. Pokoknya terima kasih banyak Bu. Jadi teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan mungkin? Tidak ada, sudah cukup. Akhirul kalam, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Iya, Bu. dan dari pengalaman Ibu ini menjadi pelajaran juga buat kita ke depannya akan menjadi guru seperti apa dan apa yang perlu dipersiapkan. Terima kasih banyak Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya, kalau dari saya sama-sama mohon maaf juga. Mungkin banyak kekurangannya, nanti bisa dicari dari partisipan juga yang lainnya untuk melengkapi kekurangan tersebut ya. Ya, saya yakin kalian ini mahasiswa yang hebat kok ya, mahasiswi yang hebat-hebat. Mungkin bisa kita take picture bersama dulu ya, Bu? Oke. Langsung saja. Mungkin bisa dijempol gini, Bu, bersama-sama teman-teman yang lain. Nur, jempolnya Nur. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, izin menutup ya, Bu. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Izin meninggalkan, G. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Bu. G. Anjir lah, lama banget, coy.